Puji Tuhan di mana saja saudara berada, kembali bersama saya Pendeta Brian Taruh. Kita masuk dalam program Life Motivation. Saudara akan diberkati Tuhan sebelum kita uh, membaca atau merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, setiap waktu, Dia ada di dalam hidup saudara. Dan hanyalah Dia pribadi yang mengerti tentangmu. Siapapun di dunia ini saudara tidak memahami siapa dirimu. Dialah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia mengerti, Dia memahami siapa diri saudara. Itu percayakanlah seluruh keberadaan hidup saudara, keluarga kita, dan yakinlah bahwa Tuhan mengadakan pembelaan yang sungguh luar biasa dan terus boleh menyertai kehidupan saudara. Mari bersama saya, ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekalku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa satu karya yang boleh saudara renungkan, bahwa Dialah juru selamat hidup saudara. Dialah yang memimpin kehidupan saudara. Tidak ada pribadi yang bisa melebihi bagaimana Dia menolong saudara, bagaimana Dia memperhatikan saudara, bagaimana Dia boleh memberikan jaminan dalam hidup saudara. Bahkan Dia boleh memberikan pengharapan dalam hidup saudara. Ketika dunia tidak mampu untuk bisa memberikan jaminan bagi kehidupan saudara, dunia menakutkan, dunia bergetar, tapi Dia Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara.
dia sungguh indah buat saudara dan saya. Luar biasa saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita akan membuka di dalam Ayub. Ayub 23 ayat yang 10. Sekali lagi, Ayub pasal yang ke-23 ayatnya ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Setiap ujian, setiap tantangan, setiap persoalan, setiap masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan manusia, ini adalah satu kondisi yang sangat tidak mengenakan. Satu kondisi yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia. Siapapun, orang beragama ataupun tidak beragama, orang pintar ataupun orang bodoh, orang kaya ataupun orang miskin, tentu semua tidak menginginkan ketika dirinya ada masalah, ketika dirinya ada persoalan, ketika dirinya ada tantangan. Sebab hal itu begitu sangat merugikan dan membuat kadangkala kehidupan manusia begitu hancur dan tidak memiliki sesuatu yang besar untuk bagaimana keluar dari persoalan dan masalah ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini adalah, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Allah menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara, tantangan, persoalan, kesulitan yang Tuhan kirim, yang Tuhan izinkan, ini merupakan wadah ujian. Ini merupakan wadah proses. Ini merupakan wadah restorasi kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara akan boleh menjadi hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang kudus, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat sejarah kehidupan saudara, siapakah diri saudara? Siapakah dirimu dan siapakah diriku? Bukankah kita adalah dari kehidupan pribadi yang rusak dan hancur? Bukankah kita dari kehidupan masa lalu yang tidak ada masa depan? Bukankah kita dari kehidupan masa lalu yang begitu bobrok, rusak? Nah saudara, sejarah telah mencatat bahwa Anda boleh ditemukan oleh Yesus Kristus dalam inisiatif ilahi, sehingga saudara boleh diselamatkan oleh Dia. Dan Anda boleh menikmati keselamatan itu. Keselamatan boleh menjadi pasti dalam hidup saudara. Nah, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan dalam hidup saudara, karena Tuhan menginginkan saudara tetap maju. Karena justru saudara dengan adanya tantangan, penderitaan, pergumulan, disinilah letak iman saudara boleh mengalami pertumbuhan. Iman orang percaya, iman anak-anak Tuhan boleh mengalami pertumbuhan cuma ada dua. Satu, ketika dia boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Alkitab berkata, umatku binasa karena mereka tidak mendengarkan atau tidak mengenal firman Allah. Tapi ketika firman Allah ini boleh sampai kepada umat-umat Tuhan, dan dia boleh menikmati firman Allah, dia juga bertumbuh di dalam firman Allah, maka firman ini membuat kedewasaan iman percaya boleh menjadi hidup. Marilah saudaraku, inilah kunci dan inilah yang boleh menjadi rahasia. Nah, bagaimana ketika kita boleh menghadapi tantangan, persoalan, jadikanlah firman Tuhan boleh menjadi acuan dalam hidup saudara. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Bahkan saudara, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika saudara diperhadapkan dengan kesulitan, ketika semua orang mungkin saudara tidak mampu lagi, ketika semua orang semua berteriak, ketika semua orang semua sudah menyerah, tapi Tuhan mau supaya Anda berserah kepada Tuhan. Karena ketika saudara berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan setiap persoalan. Tuhan mengubahkan bahkan kutuk boleh menjadi berkat dalam hidup saudara.
Karena dia izinkan setiap masalah, dia izinkan setiap persoalan, dia izinkan setiap kesulitan, tantangan, kesusahan itu bukanlah wadah untuk menghancurkan saudara. Bukanlah wadah untuk menghukum dan itu boleh menjadi murka Allah untukmu. Tidak. Semuanya itu adalah menjadi karya Tuhan, menjadi disiplin Allah karena dia menghendaki supaya saudara semakin indah lagi di dalam Tuhan. Alkitab berkata tadi bahwa karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jalan hidup manusia, jalan hidup saudara, jalan hidup setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya, hanya Tuhan yang tahu. Orang Tuhan pun tidak tahu. Bahkan engkau sendiri tidak tahu siapakah saudara dan bahkan jalan hidupmu. Siapa yang mengenal, jangankan 1 hari, 1 jam ke depan atau mungkin 5 menit, 1 menit ke depan Anda tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu. Kita tidak tahu, semua masih misteri. Tapi Alkitab berkata Allah tahu. Sejak manusia sebelum ada, sejak dunia sebelum diciptakan, sejak segala sesuatunya belum terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan hidup saudara. Dan bahkan setelah manusia semua berlalu, langit berlalu, Tuhan juga tahu bahwa Anda sedang mau dipakai oleh Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari ketika kita saat ini mungkin sedang mulai menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang kadang-kala begitu berat, kadang-kala air mata yang harus tercurah. Kadang-kala saudara hati ini terasa begitu sakit, hati ini terasa begitu jadi korban. Tapi semuanya percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena tujuan Tuhan mau memurnikan iman saudara supaya saudara menjadi berharga dan mulia. Emas yang murni saudara adalah emas yang begitu berharga, emas yang begitu bernilai dan menjadi hiasan yang sangat indah. Emas itu ditaruh di mana saja tetap indah. Ketika emas itu dipakai pada tubuh manusia, maka tubuh manusia menjadi indah. Ketika emas ditaruh di rumah, maka rumah itu menjadi indah. Di mana saja emas berada, maka tempat itu boleh menjadi indah. Karena kilauan, karena indahnya, karena kemuliaan emas itu. Demikianlah hidup saudara. Ketika hidup saudara sudah boleh mengalami restorasi kehidupan, ketika hidup saudara boleh mengalami proses yang Tuhan izinkan, saya percaya hidup saudara Tuhan mau supaya menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bernilai, dan hidup yang bermanfaat, berkualitas. Di mana saja saudara berada, saya percaya hidup saudara boleh menjadi berkat. Malam ini saudaraku, saya berada di belakang rumah saya di Batu Nunggal. Ada banyak hal yang mungkin ketika saya renungkan, ketika mungkin saya camkan siapakah kehidupanku ini. Tapi segala sesuatunya yang boleh aku miliki, semua hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk kita membanggakan diri. Tidak ada alasan apapun untuk kita menyombongkan diri. Mungkinkah dari apa yang kita miliki? Mungkinkah dari pengetahuan yang kita miliki? Mungkinkah dari kecakapan yang kita miliki? Mungkin dari apapun yang kita miliki? Bukankah semua itu hanya anugerah Tuhan? Ingatlah saudara, ketika mungkin saudara diberkati Tuhan, mungkin akan ada tantangan-tantangan yang harus saudara jalani. Tetapi juga sebaliknya, ketika engkau boleh menghadapi tantangan, ketika saudara boleh menghadapi kesulitan, ketika kita boleh menghadapi persoalan hidup, jangan saudara putus asa, jangan kecut dan tawar hati. Karena saat itu sudah berada di depan saudara, saudara akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Hanya orang yang kuat dan yang punya kekuatan yang dari Bapa di sorga, maka saudara akan boleh menjadi pemenang-pemenang. Saudara yang diberkati Tuhan, semoga kebenaran firman Allah di malam hari ini boleh memberikan kekuatan kepada saudara, boleh memberikan kemenangan kepada saudara, karena Dia Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Percayalah, bersama dengan keluarga saudara, bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, Dia pelihara saudara. Dia tetap menyertai saudara, dan Dia bahkan berjanji menyertai engkau sampai akhir zaman.
Kiranya kebenaran firman Tuhan dan renungan singkat di saat malam hari ini boleh memberikan kekuatan kepada saudara, boleh memberikan kemenangan kepada saudara, bahwa Allah ada dan Dia terus menyertai hidup saudara. Terima kasih saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.